Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita senantiasa tak henti-hentinya sepanjang waktu dan sepanjang hidup kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal kondisi dan situasi apapun itu. Maka dengan keadaan kita yang sehat ini, dalam keadaan kita yang mampu mengerjakan berbagai aktivitas kewajiban ibadah mahdoh maupun ibadah ghairah mahdoh, suatu bentuk kesyukuran kepada Allah dengan cara kita mengabdi kepadanya dan menunaikan segala berbagai macam kewajibannya. Oleh karena itu, dari lidah yang tak bertulang ini, dari kemampuan yang kita bisa gerakkan seluruh anggota tubuh kita, senantiasa kita berdoa dan juga bersyukur kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan kewajibannya dan juga menjauhi segala larangannya. Salawat beriringkan salam, beruntaikan salawat juga kepada Rasulullah kita sanjungkan sebagai suri tauladan terbaik, sosok panutan manusia dan menjadi nabi akhir zaman, sehingga kedatangannya dinanti-nanti dan juga ajarannya menjadi ajaran yang universal bagi semua umat manusia yang tidak terkhusus saja kepada umat Islam. Sehingga oleh karena itu sosok Nabi Muhammad SAW selalu menjadi panutan terbaik dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tentu khatib selaku yang berbicara di hadapan para jemaah sekalian senantiasa tak henti-hentinya untuk senantiasa mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun itu. Takwa bukan berarti takut kepada hal yang orang-orang tua, tetapi takwa adalah senantiasa melaksanakan dalam kondisi apapun itu perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala maka patut dihindari. Jangankan larangan, untuk mendekati saja yang masih samar-samar saja itu dilarang. Maka dalam Islam yang menjadi kejelasan, yang menjadi perintah maka itu wajib dilaksanakan. Akan tetapi sebaliknya, yang menjadi larangan bahkan yang samar-samar pun sangat dilarang dalam Islam. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib dan kita bersama-sama saling mengingatkan untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mewasiatkan dalam hal kebenaran dan juga kesabaran. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita melewati bulan Ramadan yang penuh dengan kebahagiaan dan juga kemuliaan. Dan baru saja juga dengan berakhirnya Ramadan, maka datanglah 1 Syawal, di mana hari Idul Fitri, yaitu ditandai dengan hari kemenangan umat Islam bagi mereka yang menjalankan puasa dan mengikuti ibadah puasa dengan sebenar-benarnya, di mana umat Islam kembali dalam keadaan fitrah. Kembali dalam keadaan fitrah berarti penuh dengan kemenangan. Penuh dengan kemenangan berarti telah melewati berbagai macam kewajiban-kewajiban yang tentu kemenangan itu berarti didapati dengan kesungguhan yang luar biasa. Kenapa didapati dengan kesungguhan luar biasa dan juga kenapa disebut dengan hari kemenangan? Karena baru saja kita melewati 1 bulan penuh lamanya dengan berbagai macam perhitungan. Kita melawan hawa nafsu, menahan diri untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama dan menjalankan dengan sepenuh hati apa yang Allah wajibkan dan Allah gariskan melalui perintahnya, melalui wasilah Nabi kita Muhammad SAW. Tentu 1 bulan bukanlah, kalau dihitung hari ke hari, bukanlah waktu yang singkat. Tetapi kalau dibandingkan dalam 1 bulan penuh di antara bulan-bulan yang lainnya, maka kita sangat merindukan kehadiran bulan suci Ramadan. Karena hanya 1 yang Allah hadirkan di antara 11 bulan lainnya. Oleh karena itu, bulan Ramadan paling tidak mengingatkan kita tentang hikmah-hikmah yang telah kita lalui
Dari sekian banyak hikmah yang Allah berikan di bulan suci Ramadan, setidaknya khotib akan memberikan 2 hal penting yang berkaitan hikmah yang luar biasa yang kita lewati dan yang juga membekas dalam kehidupan umat Islam. Yang pertama adalah berkaitan tentang persatuan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana." Bulan suci Ramadan menghadirkan sebuah nuansa atau bahasanya anak muda vibes yang luar biasa. Apa yaitu persaudaraan, rasa toleransi dan persatuan yang luar biasa. Umat Islam penjuru negeri, bahkan umat manusia, baik yang muslim maupun non-muslim, merasakan persatuan yang luar biasa. Saling berbagi, mementingkan kehidupan bersama, memperhatikan bagaimana sanak saudara, tetangga, jiran dalam keadaannya, sehingga berbagi dalam banyak hal. Oleh karena itu bulan suci Ramadan seakan-akan menghadirkan nilai-nilai persatuan. Baru saja kita melewati berbagai macam dinamika kehidupan sosial, pemilihan pilpres, persengketaan, konflik di sana sini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tetapi bulan suci Ramadan seakan-akan mengetuk hati kita, mengetuk hati umat Islam untuk sama-sama bersatu, menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan, memberikan nilai-nilai persaudaraan, dan juga menghadirkan rasa saling memiliki satu sama lainnya. Sehingga salah satu nikmat terbesar dari bulan suci Ramadan, di antara hikmah-hikmah yang Allah hadirkan di bulan suci Ramadan, yaitu yang pertama tadi adalah nilai-nilai persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sehingga Allah menekankan dalam surat Ali Imran tadi, janganlah bercerai-berai dari agama Allah. Agama yang penuh dengan nasihat, agama yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga Allah memberikan penekanan dari awal ayatnya tadi, wa'tasimu, berpegang teguhlah melalui agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meski Ramadan telah berlalu, yang baru saja kita lalui beberapa hari yang lalu, sehingga paling tidak memberikan nuansa yang mempunyai manfaat yang tidak hanya kita rasakan secara horizontal tetapi juga secara vertikal. Maka kehadiran Islam tidak hanya berbicara tentang kesolehan secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak secara sosial. Karena kandungan ayat Al-Quran penuh dengan nilai-nilai sosial, sehingga dampaknya tidak hanya terhadap diri kita sendiri, tetapi juga berdampak kepada kehidupan sosial lainnya. Salah satu contohnya misalnya di akhir Ramadan, itu diwajibkan umat Islam untuk mengeluarkan zakat. Karena zakat itu adalah kewajiban yang harus kita tunaikan, yang kita berikan kepada mustahik atau yang berhak menerimanya. Zakat fitrah itu adalah mensucikan diri kita dan juga mensucikan harta apa yang kita miliki. Karena barangkali ada hal yang kurang-kurang yang pantas kita terima, atau noda-noda dalam kehidupan kita, baik apa yang kita konsumsi, apa yang kita terima, apa yang kita lakukan, perilaku kita terhadap yang lainnya, maka disucikanlah dengan ibadah zakat. Zakat ini memberikan semacam penyucian jiwa, sehingga di akhir Ramadan seolah-olah umat Islam kembali kepada fitri, yaitu disempurnakan dengan zakat fitrah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain hikmah dari persatuan, salah duanya atau yang keduanya hikmah terbesar dari bulan suci Ramadan yang baru saja berlalu dan juga kita lewati dengan Idul Fitri, maka hikmah yang kedua adalah bulan Ramadan dan Idul Fitri menjadikan kita untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka salah satu poin penting dalam kehidupan ini bukan hanya sekedar hidup sampai mati, bukan hanya sekedar menjalani hidup dari hari ke hari, tetapi tujuan kita adalah di akhir kelak mempersiapkan diri siapa menjadi pribadi yang paling baik. Maka senantiasa dalam agama itu dikenal dengan istilah, ada yang namanya dosa dan juga pahala. Ada kebaikan-kebaikan yang Allah ganjar dengan pahala, ada juga aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam kategori kemaksiatan maka diganjar dengan dosa. Tidak lain dan tidak bukan, ini bentuk bagaimana Allah memberikan gambaran manusia yang terbaik dan manusia bagaimana yang menjadi pribadi-pribadi yang tidak baik. Oleh karena itu tujuan akhirnya adalah bagaimana kita menempatkan diri kita di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Barangkali kalau manusia menginginkan surga itu hal yang biasa, tetapi paling tidak ada beberapa golongan yang sebetulnya dirindukan oleh surga. Justru ini luar biasa. Bagaimana surga justru merindukan orang-orang yang masuk dalam kategori berikut ini. Yang pertama, talil Quran. Jadi kata Rasulullah, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran, yaitu yang senantiasa membaca Al-Quran. Meski bulan suci Ramadan, itu orang banyak membaca Quran, bahkan menghatamkan dalam beberapa kali. Tetapi di luar suci Ramadan mungkin itu menjadi sebuah tantangan yang berat. Karena faktor lingkungan di sana sini orang membaca Quran maka dia tergerak. Di luar Ramadan mungkin mulai berguguran mungkin mulai kendor ibadahnya baca Quran. Mungkin jika dia termasuk itu. Ya, jadi terpengaruh, wah tidak baca Quran lagi, mulai kendor lagi. Padahal talil Quran, orang yang senantiasa membaca Quran itu yaitu golongan yang sangat dirindukan oleh surga. Yang kedua, kata Rasulullah, selain talil Quran, membaca Quran, yaitu shaim fi syahri Ramadan, yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Dampak dari puasa Ramadan tadi setidaknya kalau di luar Ramadan itu memberikan juga efek bagaimana kita terbiasa untuk berpuasa, termasuk puasa-puasa sunnah. Maka oleh karena itu, bagi yang Ramadan kemarin yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, barangkali karena sakit, barangkali karena dalam safar perjalanan, meskipun rukhsah ini juga diberikan, maka di luar Ramadan kewajiban-kewajiban kita, terutama bagi laki-laki, untuk mengqadanya, untuk mengganti dan juga membayarnya. Jangan sampai nanti lupa, bahkan tibalah di Ramadan berikutnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan Ramadan yang sudah berlalu menyiapkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena dalam kehidupan ini bukan hanya sekedar roda berputar, tetapi bagaimana kita menempatkan diri kita menjadi pribadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Bukankah kita juga hadir di muka bumi ini berangkat dari sel-sel yang terbaik, sehingga Allah hadirkan kita, sehingga kita dilahirkan dari rahim ibu-ibu kita menjadi dari sel-sel yang terbaik. Oleh karena itu, sebelum kita meninggal, sebelum kita akhir hidup kita, maka kata dalam agama, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati bukan hanya sekedar Islam KTP-nya, tetapi menjadi muslim yang terbaik. Mudah-mudahan hikmah Ramadan, dari sekian banyak hikmah Ramadan tadi, Khatib mengingatkan setidaknya ada 2 menjadi hikmah Ramadan yang terbesar, yaitu yang pertama adalah persatuan umat Islam, kemudian yang kedua adalah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu huwal ghafurur rahim. Senantiasa berdoa, bermunajat, menundukkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala apa yang kita pinta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, atas segala kesalahan yang telah kita perbuat di masa lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ke depan di masa mendatang kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'ul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yashkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.